Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat belajarnya. Teman-teman, hari ini kita masih sama membahas tema 1, subtema 2. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3. Di PB3 ini kita akan fokus ke mata pelajaran IPS dan PPKN. Teman-teman, disimak ya. Yang pertama, ada peta kepadatan penduduk di Indonesia. Coba perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Berikut adalah penjelasannya. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja. Nah, teman-teman, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada, dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut, juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada peta kekayaan alam di Indonesia. Teman-teman perhatikan lagi ya, ini adalah gambar peta kekayaan alam di Indonesia. Teman-teman, berdasarkan peta di samping, kita bisa melihat bahwa terdapat sangat banyak sumber daya alam di Indonesia, mulai dari sumber daya mineral, batuan, hingga logam dan migas. Sumber daya alam tersebut dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, teman-teman, dari gambar peta di samping, kita juga bisa melihat bahwa setiap pulau di Indonesia memiliki sumber daya alam masing-masing. Lalu, apa aja sih sumber daya alamnya? Mari kita lihat. Yang pertama, ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki sumber daya migas dan batu bara yang sangat banyak. Namun, terdapat pula sumber daya galian lainnya, meskipun tidak dalam jumlah yang sangat signifikan. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sumatera, yaitu ada minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan perak. Selanjutnya ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik itu berupa mineral, batuan, ataupun migas. Nah, teman-teman, di samping ini adalah contoh sumber daya alam yang terdapat di Pulau Jawa. Adalah minyak bumi, tembaga, belerang, emas, marmer, dan pasir kuarsa. Selanjutnya lagi ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dan terkenal karena hutan hujan tropisnya yang sangat luas. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang terdapat di Pulau Kalimantan, yaitu minyak bumi, nikel, intan, semen, gas alam, dan biji besi. Berikutnya ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pulau bergunung yang merupakan titik temu dari Sirkum Pasifik dan pegunungan Sirkum Mediterania. Karena terdapat aktivitas vulkanisme serta tektonisme yang tinggi, tidak heran juga Pulau Sulawesi ini memiliki banyak bahan alam, teman-teman. Apa aja ya?
Berikut adalah contoh sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sulawesi. Sumber daya alam yang terdapat di Pulau Sulawesi. Ada perunggu, ada pasir kuarsa, emas, aspal, mangan, dan tembaga. Berikutnya ada Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku dan pulau-pulau lain di sekitarnya memiliki sumber daya alam yang tidak kalah dengan pulau-pulau yang lebih besar. Meskipun begitu, Kepulauan Maluku ini lebih dominan di sumber daya hayati dan sumber daya pariwisata, teman-teman. Nah, di samping ini adalah contoh sumber daya alam yang terdapat di Kepulauan Maluku, yaitu ada minyak bumi, mangan, dan nikel. Yang terakhir ada Pulau Papua. Papua merupakan provinsi paling timur Indonesia dan merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Papua cukup terkenal baik di dalam maupun di luar negeri, teman-teman, karena terdapat tambang emas dan tembaga. Nah, berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang terdapat di Pulau Papua, yaitu ada minyak bumi, nikel, emas, semen, marmer, dan tembaga. Oke, selanjutnya ada peta keragaman suku bangsa. Ini adalah contoh peta keragaman suku bangsa di Indonesia. Berikut penjelasannya. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang termasuk golongan ini memiliki kesamaan dalam suku bangsa, setiap daerah masing-masing yang memiliki kesadaran dan identitas terhadap suku bangsanya. Contohnya, setiap daerah memiliki bahasa dan kesenian daerah masing-masing, seperti bahasa Sunda, Jawa, dan Batak. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia merupakan hasil peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, perbedaan suku bangsa di setiap daerah dapat dilihat dari warna kulit, bahasa daerah, dan kesenian daerah. Nah, selanjutnya yaitu ada pengamalan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada gambar Garuda Pancasila beserta bacaan Pancasilanya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat haruslah memiliki perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, teman-teman, di samping ini adalah contoh nilai-nilai luhur Pancasila yang harus kita teladani, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Tidak saling membeda-bedakan, harus rendah hati, menjaga kerukunan bertetangga, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mengejek teman, dan harus patuh kepada orang tua. Oke teman-teman, cukup sampai di sini penjelasannya. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika teman-teman masih kurang paham, teman-teman boleh menghubungi guru kelasnya masing-masing. Oke, sekian dari Bunda, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.